Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh cari placement kalian yang lain, ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya, silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya, dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022. Sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Virgo, Virgo single, Virgo yang single. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara ya, bulan Maret 2022 dari Katanya Tarot. Waktu aku lagi shuffle, buat beberapa dari kamu mungkin kamu masih masih sulit untuk bisa move on, masih sulit untuk bisa melepaskan baik orang yang sudah menjadi masa lalu kamu ataupun kenangan-kenangan dari masa lalu kamu, dan itu yang menjadi menjadi penghalang gitu loh, yang menghambat jalan kamu. Mungkin kamu masih sering lihat-lihat gitu ya, lihat-lihat juga banyak, lihat-lihat yang menimbulkan, yang men-trigger kenangan-kenangan itu. Termasuk juga mungkin melihat kehidupan orang dari masa lalu itu, sehingga ya kamunya jadi keinget-inget, jadi punya pertanyaan-pertanyaan, jadi punya hal-hal yang bikin kamu jadi overthinking gitu ya, sehingga ya itu yang bikin kamu tuh kesendet-sendet gitu loh, lihat lagi ke belakang, dan hal itu tuh bikin kamu jadi ya susah untuk maju ke depannya ya. Oke, kita lihat apa katanya tarot. Eight of Swords, bebas ya kamu mungkin, buat sebagian dari kamu baru lepas dari satu hubungan, kamu sedang mungkin menikmati kebebasan kamu, menjalani hidup kamu sendiri gitu ya. Tidak ada yang menghalangi kamu, tidak ada yang tidak ada yang menghambat kamu kalau yang aku lihat di sini ya. Dari hal yang terlihat ini tidak ada yang menghambat kamu. Kamu dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu bebas. Tapi kadang-kadang hal yang bikin kita, iya gue bebas tapi kok rasanya kayak terbelenggu gitu. Yang sebenarnya membuat rasa terbelenggu itu adalah diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Tapi dari pengalaman aku ya, dan aku sebagai seorang Virgo juga, kita memang kalau untuk move on gitu ya, untuk lepas dari satu situasi, itu kita kayak butuh proses. Tapi once kita selesai dengan proses itu udah lewat gitu loh. Tapi ini tuh rasanya seperti kamu masih di dalam proses itu, dan memang dalam proses itu ya itu overthinking gitu ya, mengapa perlu closure dan lain sebagainya untuk bisa ngebungkus itu dan selesai gitu loh. Nah itu lagi proses membungkus itu yang kadang-kadang masih dilihat, masih di bolak-balik gitu ya, masih dicoba mengerti, masih mencoba dipahami, terus bergelut dengan andai kata, seandainya, di mana salahnya dan lain sebagainya. Itu yang bikin kita tuh lama dalam proses itu ya. Ten of Cup dalam keadaan terbalik, blockage-nya ya. Dan
Tunggu ya, aku sambil 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 mencari kalimatnya. Eh, Kamu punya ekspektasi, sudah punya cita-cita, sudah punya impian, sudah punya harapan, dan mungkin dengan dengan keadaan kamu sekarang, kamu merasa cita-cita, harapan kamu, impian kamu yang tadinya udah kamu bangun sedemikian rupa gitu ya, hancur berantakan, dan rasa nggak bisanya itu sebenarnya yang membuat kamunya tuh berantakan. Karena kamu udah punya sesuatu yang set, gambar yang indah, gambar yang bagus dan lain sebagainya, dan itu hancur. Rasa nggak terima itu loh, rasa nggak terima. Dan mungkin ini yang masih banyak menghambat kamu ya. Tapi eh, apa yang terjadi tidak sesuai kenyataan, tapi kenyataan itulah yang membebaskan kamu gitu loh. Membebaskan kamu dari segala belenggu-belenggu yang selama ini bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu rasa pokoknya intinya tidak baik untuk diri kamu. Dan kita biasanya ya, kenapa sih kok ini semua terjadi? Kenapa sih? Seberapapun kita berusaha untuk berada di dalam satu track, dalam satu jalan, karena keinginan kita, karena harapan kita mau fight, mau fight, mau fight. At some point, kita harus kembali kepada track yang emang adalah yang terbaik untuk kita, adalah yang benar untuk kita. Kalau emang ceritanya kita nggak ada di ceritanya si A, ya kita mau nggak mau harus balik ke cerita yang seharusnya kita ada, menjadi lakonnya di situ gitu loh. Termasuk misalnya ada orang yang hadir dalam hidup kita uh, untuk selalu semuanya mengajarkan, baik yang menyebabkan kita kecewa, baik yang menyebabkan kita happy dan lain sebagainya. Semua orang yang hadir ke dalam kehidupan kita itu adalah pelajaran yang dihadirkan oleh hidup ini untuk kita. Dan ada yang stay, ada yang pergi. Kalau pergi ya berarti ceritanya dia udah selesai gitu ya. Four of One, Knight of One, Temperance, Ace of Swords dalam keadaan terbalik. Yang aku lihat di sini, kamu ini adalah orang yang kamu orang yang pengen adanya kestabilan, orang yang mungkin juga tidak mau bermain-main gitu ya. Pokoknya mungkin juga buat beberapa dari kamu ya, kamu ingin sesuatu yang bisa kamu bawa langgeng dan lain sebagainya, dan kamu udah set dengan rencana kamu, planning kamu gitu ya, kamu pikirnya jauh ke depan. Nah, dengan adanya Knight of One, buat beberapa dari kamu mungkin kamu sempat berhubungan, baik ini adalah hubungan ataupun kamu mungkin sempat PDKT dengan orang yang tadinya kamu berpikir, oh gua pengen adanya komitmen, gua lebih stabil hubungannya sama dia dan sebagainya, tetapi kamu berhubungan dengan orang yang Knight of One gitu ya. Energinya dia adalah energi seseorang yang masih pengen berpetualang, masih ingin mengeksplor, masih ingin kesana kemari, belum bisa untuk stay. Nggak bisa dipegang ekornya. Masih seperti kuda liar, ya. Kalau dia suka, dia akan ke situ. Dia udah ngelihat ini nggak ada gregetnya lagi, dia pindah. Cari lagi yang ada gregetnya, dia pindah, cari ada lagi gregetnya. Dan tapi pada saat dia ada di situ, dia akan membuai kamu dengan ibaratnya tuh kayak ya dia begitu ada gitu ya, begitu dia ngelihat ada hal yang membuat dia itu tadi ya bergelora itu, dia akan full force, full power gitu loh. Dan ini yang membuat kayak wah gitu, yang kebakaran gitu ya. Dan kayaknya orang ini sangat memuja gua, sangat, dan itu yang menimbulkan ekspektasi ini.
Tapi saat misalnya dia ini orang yang pengennya fun, intinya fun. Sesuatu yang menantang. Tapi kamu pengen sesuatu yang steady, yang stabil, yang solid. Nah, ini bentrok. Dan biasanya orang yang pengennya fun, ketemu sama orang yang langsung pikirannya ke masa depan, ke pernikahan, ke segala macam. Wow. Itu membuat mereka overwhelmed. Membuat mereka jadi yang waduh, gua nggak bisa nih, gua belum siap nih, wah gua belum ini nih, gitu ya. Nah itu yang terjadi kalau yang aku lihat buat sebagian dari kamu. Ini bisa kamu sudah pernah punya hubungan ataupun kamu masih PDKT dan mungkin disinilah ketidak balancean itu terjadi. Nah di sini kalau yang aku lihat ya kamu masih dalam proses pemulihan di dalam diri kamu. Kamu lagi berusaha menata lagi. Tapi aku juga tahu gitu ya bahwa di dalam pemulihan ini kita kadang-kadang banyak dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari kita sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan untuk kita bisa belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang sudah kita laluin. Contohnya misalnya, di mana kita kadang-kadang banyak orang yang pada awalnya sudah tahu bahwa kita ada di dalam frekuensi yang berbeda, tetapi kita memaksakan untuk menyamakannya. Tetap akan berbeda gitu ya. Termasuk juga dengan ketergesa-gesahan. Kalau yang aku lihat ini ada sign mengenai hal tersebut ya, ketergesa-gesahan dalam hal komitmen gitu. Itu juga bisa menjadi pesan di sini. Tapi kalau yang aku lihat mungkin buat sebagian dari kamu sepeninggalan orang ini gitu ya, maksudnya meninggalkan banyak, mungkin kamu nggak dapat closure. Buat sebagian dari kamu masih banyak pertanyaan, masih belum mengerti secara jelas dan utuh gitu loh. Dan kamu membutuhkan closure. Dan kadang-kadang closure itulah yang menghambat kita. Akhirnya kita mengulas hal tersebut sehingga langkah kita terhenti. Kadang-kadang orang enggak kok, aku sudah relain, aku sudah lepasin, aku sudah ikhlasin. Tapi aku hanya ingin tahu, aku hanya penasaran, aku hanya tidak mengerti. Nah, itu yang kadang-kadang kita tanpa sadar itu yang jadi blok di depan kita, gitu loh. Kenapa sih ini terjadi sama hidup gua? Sebenarnya jawabannya as simple as mungkin kamu deserve yang lebih baik. Ada yang lebih tepat, ada yang lebih baik. Dan kalau kita punya satu kepercayaan, oh iya, satu cerita diambil dari kehidupan gua, pasti ada cerita yang lebih baik bahkan untuk gue. Kalau kita punya kepercayaan itu, kita akan menarik hal yang lebih baik. Tapi kalau yang kenapa sih gue selalu aja amsyong, selalu gue sial, selalu gue ketemu sama orang yang begini, kenapa sih gue selalu begini, itu pun mengandung jawaban loh sebenarnya. Kenapa gue selalu bertemu dengan orang yang main-main aja? Itu pun bisa menjadi jawaban kenapa kamu tertarik dengan orang yang sukanya main-main. Bukan hanya itu, berarti kan apa yang men-trigger kita untuk menarik orang yang seperti itu hadir ke dalam kehidupan kamu. Nah, ini yang bisa menjadi jawaban apa roots-nya, apa akarnya gitu loh. Dan kalau misalnya kenapa gua selalu ketemu sama orang yang sukanya berpetualangan ke sana ke sini gitu ya, masih suka main ke sana ke sini, masih suka
cari perhatian ke sana ke sini dan lain sebagainya. Kenapa gue berhubungan dengan orang seperti itu? Pertanyaannya kepada diri kamu, kalau kamu sudah tahu bahwa kamu tidak akan suka dengan orang yang masih belum siap secara emosional dan lain sebagainya, kalau kamu belum siap dengan belum nggak suka dengan orang yang tidak stabil, kalau kamu tidak suka dengan orang yang liar masih gitu ya, dan lain sebagainya, yang masih suka main-main, berarti kamu harus mencari orang yang sepadan dengan kamu, yang punya visi misi pun dengan kamu kurang lebih sama, walaupun setiap orang aplikasinya berbeda-beda gitu kan. Itu pun akan membuat kamu mendapatkan si pengertian dan pencerahan ini. Karena yang aku lihat di sini masih bingung, masih blunder, masih banyak tanda tanyanya. Justice dalam keadaan terbalik, King of One dalam keadaan terbalik ya. Justice dalam keadaan terbalik. Kamu ngerasa situasi yang terjadi pada saat ini gak fair, gak adil. Kamu ngerasa diperlakukan tidak adil, apa yang terjadi tidak adil buat gue. Dan kamu ngerasa ketidakadilan ini. Nah, ketidakterimaan ini pun bisa menjadi penghambat. Walaupun kamu sudah bebas, tapi kadang-kadang pikiran kamu, perasaan kamu, dan hal-hal yang ada dalam diri kita yang bisa menyabotase langkah kita, jalan kita, kemajuan kita. Termasuk dengan mencari kebenaran. Kadang kita hanya harus melihat kenyataan dan berpikir dan memberikan apa yang paling baik buat kita sendiri. Memikirkan nanti orangnya bagaimana nanti itu adalah keluar dari rasa ketidakterimaan, rasa amarah, rasa kecewa dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pulihkan. Dan bagaimana mencari jawaban yang terbaik untuk kita, dan cukup untuk jawaban ini melihat kenyataan. Dan kalau misalnya memang ini gambaran yang indah dan impian gua ini tidak terwujud, ini jadi berantakan kemana-mana gambarnya, gambar ulang selama kamu masih ada di dalam kesempatan, maksudnya selama kamu masih diberi kesempatan hidup, selama kamu masih diberikan hidup, gambarlah seindah-indahnya. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mempunyai cita-cita, dan selalu yakin bahwa ada yang terbaik untuk kamu. Karena positif akan menarik yang positif. Ya, di saat kamu punya pikiran negatif, itu pun akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup kamu. King of One, ya masih banyak kemarahan di dalam diri kamu tuh masih. Nah, ini bisa jadi adalah message. Lepaskan diri kamu. Bukan hanya terlepas dari satu hubungan ataupun dari seseorang itu membuat kamu bisa lepas, terlihatnya seperti itu. Tetapi kita pun harus bisa melepaskan diri kita sendiri dari pikiran-pikiran ataupun perasaan-perasaan yang membuat kita tuh ke bawah, bukan ke atas gitu ya. Membuat kita makin down. Nah, itu yang perlu kita lepasin. Karena kalau enggak, itu akan menjadi beban, akan menjadi trauma, akan menjadi penghalang bagi langkah kita. Oke? Konflik. Ya, konflik kalau yang aku lihat itu adalah konflik kamu sendiri gitu loh, di dalam diri kamu, ya. Oke, Virgo, ini adalah pembacaan untuk kalian Maret 2020. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Kita lanjut ke yang couple-nya. Virgo yang berpasangan, ini adalah untuk kalian Maret 2022. Aku waktu lagi shuffle ngerasa tuh kayak mungkin kalian berhadapan ataupun masalah yang berulang-ulang gitu ya. Masalah yang berulang-ulang dalam hubungan ini, ataupun kamu berhubungan dengan orang yang melakukan kesalahan yang kurang lebih sama gitu.
Dan kamu kayak yang tadinya kamu kepikiran, tadinya kamu pusing dan sebagainya, jadi yang kayak, gue males mikirin. Rasanya tuh seperti itu. Oke, itu adalah perasaan aku. Coba kita lihat apa katanya tarot ya. Three of Swords. Hancur hatiku. Ya, kan gambarnya begini. Em, Kamu mungkin ngerasa ada situasi ataupun ada hal yang dilakukan oleh pasangan kamu yang menyakiti hatimu, yang membuat kamu kecewa, yang membuat beberapa dari kamu mungkin ngerasa dihianatin, merasa dilukai egonya, merasa apa ya, hal-hal yang membuat hati ini sakit gitu ya. Buat sebagian dari kamu ya, ini kamu lagi ngerasain hal itu gitu loh, lagi ngerasain kecewa, sedih, marah, ingin teriak rasanya, tapi mau ngadu sama siapa, rasanya mungkin saat ini nggak ada yang bisa tahu perasaan gue gitu ya. Nine of Swords dalam keadaan terbalik. Dan mungkin ini sudah yang tadi aku rasain ya, berkali-kali terjadi, kamu nggak mau mikir, mungkin kamu nggak mau karena perasaan kamu ini kamu jadi mikir ke depannya, jadi bikin kamu jadi makin kalut gitu ya. Kamu berusaha mungkin berpikir yang positif, kamu berusaha untuk nenangin diri, kamu berusaha untuk mencari solusi gitu ya, kamu berusaha untuk mungkin tidak terpengaruh gitu dengan situasi dan keadaan ini, supaya kamu bisa fokus gitu ya, mencari jalan keluar dari hal ini untuk diri kamu tuh bagaimana. Nah, mungkin pada saat kamu mikirin kalau kamu begini, kalau kamu begitu, kalau ini diteruskan nanti bakal jadi apa. Nah, hasil yang kamu proyeksikan itu membuat kamu tuh makin makin sedih gitu ya. Dan kamu mungkin belum siap untuk itu, sehingga kamu berusaha untuk coba deh gue apa ya, gue jangan jangan make perasaan gue, nggak mau pengaruh dengan emosi-emosi gue. Nah, itu yang kamu lagi berusaha nenangin diri walaupun pada saat ini kamu lagi apa ya, katanya ini rasanya seperti kayak runyam gitu loh di dalam. Magician, ya kan? Lagi mencari segala cara, mengerahkan segala usaha bagaimana untuk membuat si hubungan ini, mengubah situasi ini bisa berfungsi lagi, bisa berjalan lagi, dan hubungan ini bisa dipulihkan lagi. Ibaratnya kalau seperti ini, gimana caranya untuk mengutuhkan lagi hati yang udah hancur, cinta yang udah hancur ini rasanya gitu ya. Ini karena ada Three of Swords keluar gitu ya, jadi mau nggak mau ya kata-katanya itu nggak bisa dimanis-manisin. Bagaimana caranya untuk nge-glue ini lagi, memperbaiki ini lagi. Nah, ini kamu lagi berpikir gitu ya, kamu kamu mungkin mencari informasi, kamu mencoba juga berpikir dalam kepala kamu sendiri gitu ya. Mungkin kamu bisa jadi curhat, apalah segala macam, segala cara. Kalau yang aku lihat ini kamu berusaha melakukan segala cara supaya bisa membuat ini bisa berjalan. The Emperor dalam keadaan tegap. Cuman mungkin kamu berhubungan dengan orang yang bisa dibilang stubborn ya, keras kepala. Dia merasa apa yang dia lakukan, dia ngerasa mungkin orang yang
selalu ngerasa benar. Walaupun apa yang dia lakukan salah, tapi dia ngerasa itu yang paling baik. Dan dia ngerasa dia yang paling tahu yang terbaik untuk dirinya. Dan dia sudah punya kayak jalannya, sistemnya sendiri dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau menghadapi orang ini akan susah gitu ya, akan susah, akan alot. Buat sebagian dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang dianya sendiri punya kekuatan gitu loh, punya entah kekuatan dalam bidang finansial, entah kekuatan memang dianya mungkin seperti alpha gitu ya, alpha people gitu ya, yang ngerasa I am the number one, gua yang paling gitu. Sehingga dia ngelihat orang lain itu nggak bisa menyamai dia, ataupun bahkan orang lain itu nggak ada benernya. Dia ngerasa bener meskipun apa yang dia lakukan salah. Buat dampaknya kepada orang yang bersama dengan dia. Ten of One. Dan buat beberapa dari kamu, ini juga bisa kamu berhubungan dengan orang yang controlling ya, over controlling. Buat sebagian dari kamu, ini adalah orang yang mungkin ada gap ataupun lebih dewasa gitu ya. Sehingga dia ya punya ngerasa punya pamor itu gitu ya, ataupun ngerasa punya hak untuk melakukan hal tersebut, termasuk dengan mungkin bukan umurnya, tetapi mungkin dari cara berpikirnya, ataupun mungkin dengan posisi yang dia miliki, yang membuat dia ngerasa punya satu kekuatan lebih. Dan ya, sangat tricky menghadapi orang seperti ini. Karena sulit untuk menembus, gitu loh, sulit untuk menembus. Ten of One. Beban, tanggung jawab. Tapi kalau yang aku lihat di sini, apa yang terjadi di dalam hubungan ini itu mungkin sudah sering terjadi. Cuman tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Jadinya ini numpuk. Karena mungkin salah seorang selalu ngalah, yang tadi berhubungan dengan orang yang selalu pengen bener. Yang ini mau nggak mau, kalau mau bertahan, kalau ini mau dipertahankan harus ngalah. Akhirnya iya, itu kayak nyimpen bom. Kalau kamu jalan dikasih beban yang tadinya kamu mungkin masih sanggup gitu ya, lama-lama kamu mulai munduk-munduk gitu ya, lama-lama kamu nggak kuat untuk tegak, lama-lama crash. Karena terlalu banyak beban, kalau aku lihat. Begitu juga mungkin di dalam hubungan ini. Terlalu banyak beban, mungkin juga bukan hanya beban yang berhubungan dengan ini, tapi ada beban-beban lain mungkin dari pekerjaan, mungkin dari keluarga, mungkin dari orang tua. Spesifik sekali buat sebagian dari kamu ini ada masalah dengan orang tua. Ada hal dengan orang tua yang menjadi beban untuk keluarga kamu. Mungkin bagaimana berusaha mengatur ya, bagaimana akhirnya ini mempengaruhi hubungan kamu, juga bisa seperti itu. Sebagai salah satu contohnya. The Fool card. Iya, ini sih seperti kayak, ya udahlah kita tinggalin aja, kita ulang, kita buka lembaran baru, kita melangkah ke
hal yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau ini nggak diselesaikan, ini pun akan terus menjadi pangkalnya karena ini adalah seperti, eee, penyebab-penyebab dari satu ini aku pakai perumpamaan ya. Kalau kamu misalnya mau mengobati misalnya sakit kepala, kadang-kadang orang hanya makan ataupun mengkonsumsi painkiller-nya, yang bikin dia, "Oh, udah selesai," gitu ya, sakit kepalanya, minum ini selesai. Tapi itu tidak mengobati ataupun tidak menyelesaikan penyebab dari si sakit kepala ini. Karena apa? Yang ditutupi, yang diilangin itu hanya sakit kepalanya, hanya diilangin sakitnya, tetapi penyebab dari penyakitnya ini tidak diobatin. Sehingga apa? Ya akan terus timbul. Sakit kepala bisa dari macam-macam, dari gigi pun bisa menyebabkan sakit kepala gitu ya. Kurang tidur pun bisa, stres pun bisa, pencernaan pun bisa dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan hal-hal yang menimbulkan sakit kepala. Ini kembali lagi contoh. Kalau cuman diambil sakitnya aja, ditambahin dosisnya, makin lama kan tambahin dosis, tapi ini nggak sembuh-sembuh dan ini bisa menyebabkan masalah ke area-area lain. Nah, itu begitu juga di dalam si hubungan. Berantem gitu ya. Ya udahlah, udah. Nggak usah diinin lagi. Nggak ada penyelesaiannya. Cuman ya udah. Mulai lagi. Dijalanin lagi. Tapi ini jadi pangkal penyakit yang akan menggerogoti hal lain. Walaupun misalnya yuk kita kita buka lembaran baru lagi, kita ulang lagi, kita gimana caranya membuka lembaran baru, start over lagi, kalau yang ini yang lama cuman hanya disimpan, yang akan jadi menu-menuhin gudang gitu loh, yang menu-menuhin ruang di dalam hubungan kamu, dan ini akan menjadi sesuatu yang rotten gitu loh, membusuk, dan akhirnya ya itu menyebabkan hal-halnya tercemar lagi. Ditutupin ya akan paling hanya menutup beberapa waktu, habis itu mencemari lagi. Kalau tidak diobatin pangkalnya. Itu yang aku lihat ya. Dan di sini dengan adanya the Fool card, ya kan, the Devil card. Buat sebagian dari kamu mungkin ada pikiran, aduh capek ya, alot banget ya, ngapain gue bertahan hanya untuk status, hanya untuk hubungan ini. Kalau hubungan ini hanya menyakitkan gue, bikin gue tertekan, bikin gue banyak pikiran. Belum lagi pikiran ngurusin yang lain-lain, gue udah berusaha segala macem, tapi gue udah ngerasain beban, dan kamu tuh kayak udah mau ngebuyarin beban-beban itu, udahlah gue capek. Ini terlalu berat. Gitu loh, ada satu masalah yang terlalu berat untuk kamu ngerasa udah mulai terlalu berat untuk kamu pikul. Udah bikin kamu jadi kayak susah untuk bernapas, susah untuk jalan, susah untuk maju ke depan tuh kayaknya udah. Walaupun kamu sebelumnya mungkin ya, kamu berusaha untuk mengontrol dan menguasai keadaan, menguasai situasi. Kamu lakuin segala cara, tapi kamu ngerasa ini kok makin berat, semakin gua lawan semakin berat. Dan kamu kayak, apa udah ya, gue tinggalin aja nih ya si gembolan gue ini, dan gue memulai sesuatu yang baru, memulai hidup baru. Itu rasanya tuh ada di situ gitu. The Devil card dalam keadaan terbalik. Yang selama ini mungkin kamu ngerasa, gue selalu memberikan kontrol itu kepada orang ini. Gue membiarkan situasi ini mengontrol gue. Gue kayaknya harus gue harus melepaskan diri gue dari segala kontrol ini. Gue nggak mau lagi dikendalikan orang. Gue nggak mau disuruh-suruh ini, disuruh-suruh itu, ngikutin dia maunya ini, ngikutin dia maunya itu. Dan ini tuh bikin gue tuh nggak punya satu kebebasan untuk menjadi diri gue, melakukan apa yang gue pengen, untuk menikmati hidup gue dan lain sebagainya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu mulai ngerasa hubungan ini
udah mulai nggak sehat. Udah mulai nggak sehat mungkin buat beberapa dari kamu untuk mentality kamu secara kesehatan, kamu secara emosional, ataupun mungkin bahkan kadang-kadang buat beberapa orang ya ini sudah mempengaruhi secara fisik gitu ya. Bahkan buat beberapa orang ini sudah mempengaruhi secara finansial. Dan kamu mulai ngeliat hal yang nggak sehat ini. Dan kamu pengen lepas gitu loh. Mungkin yang sebelumnya kamu iya, ngalah, nurut. Sekarang kamu mulai berusaha untuk mempertahankan diri kamu, mulai berusaha punya kontrol itu gitu loh. Tapi bisa nggak? Page of Pentacles. Tidak melihat adanya potensi yang baik di kedepannya untuk hubungan ini bisa berlangsung. Karena dari awalnya aku ngelihat dengan adanya Three of Swords ya, kamu pun sendiri dari yang mau mikirin sampai udah males mikirin dan kayak ngejalanin sesuatu walaupun kamu berusaha tetap ngelakuin yang terbaik, tetapi alot gitu loh, rasanya alot dan ini hanya menjadi beban. Dan kamu mulai kehilangan gairah, mulai kehilangan tenaga, mulai kehilangan, ini sudah semakin berat. Dan kamu mulai ngelihat, oh kayaknya gua pengen lepas. Rasanya seperti itu di sini kartunya, ya. Dengan adanya The Devil card, Page of Pentacles ini, kamu mulai ngelihat tidak adanya jalan keluar, nggak adanya solusi, nggak adanya celah untuk kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu mulai ngelihat ya hal-hal dampak dari situasi yang terjadi di dalam hubungan kamu dan juga perilaku pasangan kamu terhadap kamu. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik, The Hermit dalam keadaan terbalik ya. Ya kamu kayak ngerasa feeling down. Dan buat sebagian dari kamu mungkin kamu ngerasa perasaan gue, kesejahteraan gue itu diabaikan. Itu seperti kayak ditelantarkan dan kamu nggak pengen ngerasa seperti ini terus. Ya aku lihat dari kartunya, kamu nggak rasa udah cukup gua bertahan, udah cukup gua berusaha, udah cukup gua memberikan kesempatan, udah cukup gua dengan segala kerja keras gua dan udah cukup gua diperlakukan seperti ini. Dan kalau yang aku lihat di sini dengan ketidaktenangan kamu, dengan ketidaknyamanan kamu, dengan kamu ngerasa kayak nggak punya damai sejahtera, kayak nggak punya kedamaian gitu loh. Dan kamu udah mulai nggak betah. Kayak ya udahlah, gue kayaknya pengen lepas dari segala situasi yang menyulitkan. Mungkin buat beberapa dari kamu, gue berada bersama dengan seseorang dalam satu hubungan tapi gue ngerasa sendirian. Gue gak pernah diurusin, mereka hanya ngurusin apa maunya mereka, dan segala sesuatunya itu harus mengacu dan mengarah kepada apa yang mereka mau, sedangkan kebutuhan gue itu tidak, secara emosi dan segala macam. Dan kamu mulai pengen berontak. Di sini kalau yang aku lihat, kamu ingin berontak. Buat kamu yang relate mungkin, jadi gimana kak? Boleh nggak? Baik nggak berontak? Nah kamunya sendiri, dengan yang paling ngerti rangkaian cerita ini dan apa yang terjadi ini kan kamu. Yang paling ngerti ketahanan kamu itu adalah kamu. Yang paling mengerti apa yang kamu inginkan adalah kamu. Selalu aku bilang, kamu harus punya kontrol. Selalu aku ingatkan, harus punya batasan. Sampai kapan limit kamu?
harus punya batasan di mana orang bisa nyebrang, bisa lewat atau tidak. Kesabaran pun ada batasnya. Selalu mengalah pun tidak berdampak baik juga. Ada saatnya. Kapan mengalah, kapan kamu harus berdiri untuk diri kamu sendiri, memprotek diri kamu sendiri, membela diri kamu sendiri. Dan bila kamu memberikan kontrol ini dengan dasar mungkin ketakutan dan membiarkan orang mengontrol kamu dengan segala hal yang dijadikan senjata, akhirnya ini tidak akan berjalan harmonis, karena salah satu akan merasa seperti kekerangkeng gitu, ataupun diatur ataupun dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak membuat dirinya memang sejahtera di situ, memang senang ada di situ, memang ingin ada di situ. Apalagi kalau melihat ada sign-sign mengenai hal yang tidak sehat di dalam hubungan ini, di mana kamu mungkin sudah berusaha untuk memulihkan, tetapi ya ini ada dasar pangkalnya yang mungkin perlu dirombak. Tapi maukah? Kalau orang sudah tidak mau berkomunikasi, kalau orang sudah tidak mau bekerja sama, kalau orang sudah ninggiin egonya setinggi langit, akan sulit. Gimana caranya membuat satu hal berfungsi kalau nih tim yang ada di dalam hubungan ini udah mau menang sendiri? Akan sangat amat sulit, bahkan sangat sulit, bahkan jadi sesuatu yang nggak mungkin. Berarti kan ya kita obrolin, tapi yang menang hanya satu. Jadi kayak ngerasa satu orang tuh kayak percuma aja kita ngobrolin, percuma aja kita diskusiin. Kalau lu udah tahu, dan gue juga udah tahu, ini bakal harus ngikutin apa kata maunya lu, gitu kan. Makanya dalam berkomunikasi pun, dalam berdiskusi pun, kalau tidak mau sama-sama menurunkan egonya, ya kita nggak bisa ketemu di tengah. Akan ngikut ke kanan mulu. Kapan ketemu di tengahnya? Dan mungkin ini yang jadi terus bagaimana dong? Dan ini akan membuat satu pihak akan lelah sampai akhirnya mereka berhenti untuk berjalan karena tidak sanggup lagi. Begitu. Oke, aku lihat ada energinya Gemini, ada energinya kamu ya, Aries, Capricorn. Ya, karena ini your energy ini sedang sangat keluar sekali, dimana kamu mungkin sudah merasakan bahwa I need to choose myself. Gue harus memilih gue, karena gue kayaknya nggak pengen ya melo begini terus, gue nggak pengen sendu begini terus, gue nggak pengen disakitin terus, gue nggak pengen diinjek-injek terus, gue nggak pengen ada di dalam situasi ini terus menerus. Aku lihat kamu lagi pengen berontak di sini, kayak udah mau enough is enough ya. Aries, Capricorn, Taurus. Oke, itu yang aku lihat jelas. Tapi mereka tidak harus, Aquarius tidak harus jadi zodiak ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.